Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah, pada hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu agama dalam rangka pada kali ini mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita sudah selesai membahas hadis yang pertama. Sekarang kita akan ke hadis yang kedua, yang mana hadis ini dikenal dengan hadis Jibril alaihissalam. Hadis ini sangat agung sekali. Oleh karenanya Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hadis ini di hadis yang kedua di kitabnya ini. Pertama kita akan membaca hadisnya. Al-haditsus tsani, hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala, dan dari Umar radhiyallahu anhu juga, karena yang hadis yang pertama yang meriwayatkan adalah Umar bin Khattab, yang kedua sama, makanya disebutkan oleh Imam An-Nawawi aidan qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum, pada suatu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala alaihi rajulun syadidu bayadhi thiyab, tiba-tiba ada seseorang datang kepada kami, rajulun syadidu bayadhi thiyab, memakai pakaian yang sangat putih, syadidu sawadi sya'ab, rambutnya sangat hitam, la yura alaihi atharus safar, tidak nampak darinya dia sebagai orang musafir, yaitu orang yang sedang berpergian, wala ya'rifuhu minna ahad, dan di antara kami tidak ada seorang pun yang mengenalnya, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang itu duduk pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di hadapannya. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lalu menyandarkan lututnya ke lutut beliau. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, dan meletakkan kedua telapak tangannya ke paha beliau. Wa qala ya Muhammad, lalu orang itu bertanya, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam, kabarkanlah kepada saya tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam, Anda bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah Rasulullah, wa tuqimas shalah, dan mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakat, dan menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, dan berpuasa Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan berhaji ke Baitullah apabila kamu mampu untuk menempuh jalannya. Qala sadaqta, orang itu ngomong setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, kami heran dia bertanya dan membenarkan. Qala fa'akhbirni 'anil iman, orang itu bertanya lagi, kabarkanlah kepada saya tentang iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya,
dan para rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Qala sadaqta, orang itu mengatakan engkau benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan, orang itu bertanya lagi, kabarkanlah kepada saya tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Apabila kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah, kabarkanlah kepada saya tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang bertanya, yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang menanyakan. Qala fa akhbirni 'an amaratiha, kabarkanlah kepada saya tentang tanda-tandanya. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufata al-'urata al-'alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apabila ada seorang budak wanita melahirkan majikannya, wa antarul hufata, dan kau melihat orang yang tidak memakai sandal, al-urata, tidak berpakaian, al-alata, miskin, ri'a asy-sya'i, pengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan yang tinggi. Qala tsumma intalaqa, lalu orang itu pergi. Falabistu maliya, kata Umar bin Khattab, saya berdiam sesaat. Tsumma qala li, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada saya, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, apakah kamu tahu siapa orang yang bertanya itu? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Saya menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya itu Jibril sedang datang kepada kalian untuk mengajarkan ada agama kalian. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Ini hadisnya panjang sekali. Tema hadis ini adalah tentang kedudukan derajat-derajat agama al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan. Itu tema hadis ini tentang kedudukan agama yang termasuk pertama Islam, Iman, dan Ihsan. Takhrij hadis ini, hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan tidak diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Jadi hadis ini yang meriwayatkan hanyalah Imam Muslim. Imam Bukhari tidak meriwayatkan. Adapun yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu taala. Kalau hadis Umar bin Khattab hanya Imam Muslim saja yang meriwayatkan. Biografi sahabat Umar bin Khattab kita sudah bahas biografinya di hadis yang pertama. Kita langsung saja ke masalah permasalahan syarah hadis Jibril ini. Berikutnya sebab urudul hadis. Sebab kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan hadis ini. Dalam Sahih Muslim diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi di hadis Umar bin Khattab itu tidak ada terdapat sebab kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan hadis ini. Angkat tetapi di hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di sana disebutkan telah berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya,
saluni, tanyalah saya, dikatakan kepada para sahabat. Fahabu, akan tetapi para sahabat pada waktu itu yang sedang duduk bersama Rasulullah SAW segan untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Akhirnya datanglah seseorang laki-laki yang asing langsung duduk di depan Rasulullah SAW. Lalu bertanya, mal Islam, wahai Rasulullah, apa itu Islam? Sampai akhir hadis. Itu sebab Rasulullah SAW meriwayatkan hadis ini. Adapun kenapa Ibnu Umar yang mana telah meriwayatkan dari ayahnya langsung, yaitu Umar bin Khattab, kenapa Ibnu Umar meriwayatkan hadis ini? Kalau tadi Rasulullah meriwayatkan hadis, sekarang kenapa Ibnu Umar meriwayatkan hadis ini? Itu disebabkan karena ada dua orang tabi'i dari Basrah yang namanya Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Mereka berdua, dua tabi'i ini menceritakan ada segolongan orang di Basrah tidak beriman kepada takdir. Akhirnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kalau kalian bertemu kepada mereka, yaitu yang tidak beriman kepada takdir, katakanlah, sesungguhnya saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Demi Allah, sesungguhnya apabila mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu emas itu diinfakkan, maka Allah tidak akan menerima pahala sedekah itu sampai mereka beriman kepada takdir. Lalu langsung Ibnu Umar mengatakan, haddatsani abi, ayah saya meriwayatkan kepada saya, yaitu Umar bin Khattab, qala bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila akhiril hadis, sampai akhir hadis. Itulah sebab kenapa Ibnu Umar meriwayatkan hadis ini. Syarhul Mufradat, kosakatanya langsung saja. An Umar radhiyallahu anhu aidan, dari Umar radhiyallahu anhu juga, qala bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, pada suatu hari kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzat di sini itu menunjukkan sesuatu yang tidak diketahui. Yaitu pada suatu hari, nggak tahu kapan, yang pasti itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah An-Nabawiyah bersama sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ittala'a alaina rajulun, tiba-tiba datang seseorang kepada kami. Rajul di sini adalah orang laki-laki, bukan perempuan. Kelihatannya itu, nampaknya itu berupa orang, akan tetapi sesungguhnya orang itu adalah seorang malaikat. Syadidu bayadil thiyab, yang sangat putih pakaiannya. Orang itu memakai pakaian putih. Syadidu sawadi syar, yang sangat hitam rambutnya. Itu menunjukkan orang itu masih pemuda, bukan orang tua. La yura alaihi atharus safar, tidak nampak kalau sedang berpergian. Ya, bukan seorang musafir. Tidak berdebu dan tidak pula rambutnya kusut.
di zaman Arab itu, pada zaman waktu itu, seorang musafir apabila nyampe ke suatu tempat, itu kelihatan ciri-cirinya. Rambutnya kusut, pakaiannya tidak rapi, banyak debunya, itu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi orang ini tidak nampak bahwa orang itu seorang musafir. Wala ya'rifu minna ahad. Tidak ada seorang pun dari kami mengenalnya. Itu menunjukkan orang itu adalah orang asing, bukan penduduk Al-Madinah. Perkataan Umar di sini bersandarkan bahwa di dalam riwayat lain yang mana terdapat di Musnad Al-Imam Ahmad, itu kenapa Umar bin Khattab mengatakan tidak seorang pun dari kami mengenalnya. Itu karena di riwayat lain itu para sahabat pada waktu itu berbisik-bisik di antara para sahabat satu sama lainnya. Siapa dia? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu seperti itu. Makanya Umar bin Khattab menceritakan wala ya'rifuhu minna ahad. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang itu duduk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan ilah di sini bahwa orang itu nempel ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Lalu orang itu menyandarkan lututnya ke lutut beliau. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Lalu meletakkan kedua telapak tangannya ke paha beliau. Para ulama ada yang berbeda pendapat. Apakah orang itu meletakkan kedua tangannya ke pahanya sendiri atau ke kedua paha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ibnu Daqiqil Aid dalam kitabnya Syarhul Arba'in menjelaskan bahwa ada di riwayat lain, yaitu di Sunan Nasa'i dari hadis Abu Hurairah dan Abi Dzar, itu menunjukkan bahwa orang itu meletakkan di kedua paha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Ibnu Daqiq mengatakan fartafa'al ihtimalu alladhi fi lafzi kitab Muslim. Sudah jelas, menjadi jelaslah lafaz yang ada di Sahih Muslim. Itu menunjukkan kenapa orang itu meletakkan kedua tangannya di kedua paha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menunjukkan bahwa orang itu lagi butuh sekali apa yang ingin dia inginkan. Sangat butuh sekali. Makanya meletakkan kedua tangannya di paha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah adat orang Arab dari dulu sampai sekarang. Lalu orang itu berkata, "Ya Muhammad." Tidak mengatakan ya Rasulullah. Kenapa mengatakan seperti itu? Agar menunjukkan bahwa orang itu adalah orang adat dari kalangan Badui, dari kalangan pedesaan, pedalaman. Kalau dia mengatakan ya Rasulullah, para sahabat heran lagi. Ini orang kota kok ngomongnya ya Rasulullah, bukan ya Muhammad. Ketika mengatakan ya Muhammad, oh sudah jelas ini orang yang baru datang ini, orang asing ini adalah dari pedalaman, dari suku Badui. Karena orang Badui kalau memanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya Muhammad, tidak mengatakan ya Nabi Allah atau ya Rasulullah. Akhbirni 'anil Islam. Kasih tahulah saya tentang Islam. Apa itu Islam? Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan jawaban
yang menjelaskan hakikat Islam dan rukun-rukun Islam, yang mana tercantum dalam jawaban Rasulullah SAW ada 5. Semuanya termasuk amalan perbuatan yang sifatnya zahir. Semuanya al-a'mal al-zahirah, yang nampak. Yang pertama, rukun yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yaitu asyhadatan, 2 kalimat syahadat. Diambil dari perkataan faqala Rasulullah SAW, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Islam, engkau bersyahadat, bersaksi, mengaku dengan lisanmu dan hatimu bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rukun yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqamus shalah, mendirikan salat. Dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tuqimus shalah, yaitu dengan mengerjakan salat secara sempurna, dengan mengerjakan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, yang mana mengerjakan 5 salat waktu dalam sehari. Yang ketiga, ada zakat, menunaikan zakat, diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tasum Ramadan, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dalam rangka untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Yang kelima, menjalankan ibadah haji ke Baitullah apabila kamu mampu untuk menempuh jalannya. Diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Lalu orang itu mengatakan, qala sadaqta, engkau benar. Yang mengatakan benar di sini adalah orang yang bertanya itu. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heran, kenapa orang itu bertanya tapi membenarkan. Makanya Umar bin Khattab mengatakan fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami heran, bertanya kok membenarkan. Makanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada heran semua. Setelah orang itu bertanya tentang Islam, langsung melanjutkan pertanyaannya tentang iman. Qala fa akhbirni 'anil iman. Kabarkanlah kepada saya apa itu iman. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang menjelaskan tentang hakikat iman dan rukun-rukunnya. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini ada 6 rukun. Semuanya amalan perbuatan yang batin, yang tidak nampak. Semua amalan perbuatan hati. Yang pertama, al-imanu billahi ta'ala, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diambil dari perkataan qala an tu'mina billah, dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mencakup 4 perkara. Yang pertama, beriman dengan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, iman
dengan hak mutlak yang dimiliki oleh Subhanahu wa ta'ala, seperti menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan. Itu kita harus beriman dengan hak-hak mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, beriman dengan rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hanya Allah sajalah yang berhak untuk disembah. Yang keempat, beriman dengan asma wa sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana nama-nama itu dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik terdapat dalam Al-Quran ataupun melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dari perkataan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada malaikat mencakup 3 perkara. Yang pertama, beriman dengan keberadaan para malaikat, bahwa Allah telah menciptakan para malaikat. Jumlahnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mudaththir ayat 31, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali Dia. Yang kedua, iman dengan nama-nama malaikat yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita gali dari segi kesah atau tidaknya yang tercantum dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih, itu cuma 8 nama malaikat. Yang pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang kedua Israfil, yang ketiga Malik, yang keempat Malik, yang kelima Munkar, yang keenam Nakir, yang ketujuh Harut, yang kedelapan Marut. Itu 8 malaikat, nama malaikat yang sah namanya sampai kepada kita. Adapun nama-nama lain malaikat itu antara hadisnya lemah ataupun tidak ada asalnya. Adapun yang tercantum dalam surat Qaf, Raqib dan Atid, itu bukan nama malaikat. Itu adalah 2 sifat malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dijelaskan di tafsir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Yang ketiga, cara beriman kepada malaikat itu beriman dengan tugas-tugas yang diemban oleh para malaikat. Tugas-tugas itu sudah diembankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu, yaitu Jibril. Kita harus mengimani tugas itu. Ada yang ditugasi untuk menurunkan hujan, yaitu malaikat Mikail. Kita harus beriman bahwa tugas itu adalah milik malaikat Mikail, dan begitu seterusnya. Rukun yang ketiga, rukun iman dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, yaitu beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud di sini kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kitab-kitab yang berisi
tentang kalam Allah Subhanahu wa taala yang mana diturunkan kepada para rasul-rasulnya. Beriman kepada kitab itu mencakup 4 perkara. Yang pertama, beriman kepada seluruh kitab yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasulnya. Dan kitab itu adalah kalamullah, bukan makhluk Allah. Yang kedua, iman kepada nama-nama yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun rasulnya, yaitu Al-Qur'an, Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa alaihi wassalatu wassalam. Yang ketiga, beriman dengan membenarkan berita-berita apa yang tercantum dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita harus membenarkan semua berita yang benar yang tercantum di kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti berita-berita yang tercantum dalam Al-Quran. Kita harus membenarkan seluruh berita-berita yang tercantum dalam Al-Quran. Dan membenarkan berita-berita yang tercantum dalam kitab-kitab terdahulu, tapi yang belum dirubah oleh tangan manusia. Yang keempat, beriman dengan mengamalkan yang ada di Al-Quran saja. Jadi kitab yang lama itu tidak diamalkan. Yang harus diamalkan oleh kaum muslimin itu adalah yang tercantum dalam Al-Quran saja. Rukun yang keempat, mungkin ini yang terakhir yang kita bahas dalam pertemuan ini, yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala yang diambil dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa rusulihi, dan kepada Rasul-Rasulnya. Rasul ini adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan risalahnya terhadap kaum-kaum yang menyelisihinya. Itu maksud Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada para rasul itu mencakup 4 perkara. Yang pertama, beriman kepada seluruh para nabi dan rasul. Nabi yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus mengimani seluruh para nabi dan rasul. Jumlahnya nabi itu tidak ada hadis yang sahih menjelaskan tentang jumlah para nabi. Ada dalam Musnad Imam Ahmad itu dari hadis Abi Umamah, itu jumlahnya 124.000 nabi, akan tetapi sanadnya lemah, makanya tidak bisa dijadikan sandaran. Adapun hadis tentang jumlah para rasul, nabi tidak ada yang sah, akan tetapi para rasul jumlahnya 315 rasul. Yang pertama Nuh alaihissalam, yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jumlahnya 315, tercantum dalam Mustadrak Imam Hakim dari hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu, itu hadisnya sahih. Yang kedua, bagaimana beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengimani dengan nama-nama yang tercantum dalam Al-Quran ataupun hadis.
Jumlahnya nama-nama ada 27. 25 kita sudah kenal semua ya. Ada yang kedua ditambah oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadir dan Yusha alaihi wassalam. Yang ketiga, bagaimana beriman kepada Rasul-Rasul Allah SWT, yaitu mengimani bahwa seluruh para Rasul telah menyampaikan risalahnya. Yang keempat, mengimani kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti ajaran-ajaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.